Oke, 3, 2, 1 different. Oke. Oke, kembali bersama kita di podcast different yang kedua. Kali ini kita lagi membahas tentang sesuatu yang akhir-akhir ini panas, yaitu tentang PSBB di sekitaran wilayah Detabek, Depok, Tangerang, Bekasi, ya kan? Kalau nggak salah. Kali ini kita kedatangan tamu dari mahasiswa Bita Bangsa juga. Siapa pun namanya? Mahathir Muhammad. Mahathir Muhammad. Mau promosi dulu silahkan di IG tentang IG-nya. Nggak usah. Nggak penting. Nggak penting. Berarti kita mau langsung ke topik utama aja boleh? Iya. PSBB kan sekarang lagi rame di daerah kita nih kan, daerah Tangerang, Depok, Bekasi. Lu ada dampaknya nggak? Kena dampak dari PSBB itu ke diri lu sendiri? Untuk dampak pasti ada ya. Karena PSBB itu kan yang mempengaruhi segala aspek. Iya. Seperti dari ekonomi, dari sosial, dari segala aspek itu. Nah, untuk dampak, salah satu dampak yang berpengaruh salah satunya karena kita mahasiswa ya. Iya. Nah, itu mahasiswa tentunya dampaknya ke pembelajaran gitu. Proses belajar mengajar. Yang tadinya kita tatap muka dengan leluasa kita mengemukakan pendapat kepada dosen dan tanya jawab kepada dosen, ya sekarang jadi ya lebih sulit lah. Memang ada cara, yaitu seperti dari sosial media, dari aplikasi yang lain ya yang bisa tanya jawab kan. Cuman ada beberapa mata kuliah tentunya yang sulit, seperti kalkulus ya. Kalkulus itu kan kayak matematika ya. Iya, yang harusnya dari secara langsung diajarin langsung. Nah iya. Kadang yang secara langsung aja siswa banyak yang nggak ngerti gitu kan, apalagi yang dikasih materi gitu. Itu salah satunya itu dari segi pandangan mahasiswa ya. Iya, kan? dari segi mungkin mahasiswa. lu juga kan kalau nggak salah seorang pekerja ya kan. Iya. Dampak lu sebagai seorang pekerja gimana? Nah, untuk pekerja ini kan memang dampaknya besar banget ya. Iya, Karena industri ya kan. Iya, karena banyak orang yang nggak bisa membeli karena dampak dari COVID ini, sehingga dari perusahaan ini kan apa ya, mengepres pengeluaran gitu. Ya, akhirnya banyak yang kena PHK ya kan. Iya. Nah, kalau yang sayang banget sih ya. Iya, sayang banget. Kalau yang perusahaan yang masih mampu mah ya tetap berjalan banyak gitu. Ada yang work from home kan kayak gitu. Ada yang sistemnya liburnya di iya, juga gitu ya kan. Jadi seminggu masuk atau seminggu libur kan gitu kan. Nah, itu salah satu dampaknya juga kan. Kalau mungkin ke masyarakat umum, menurut lu gimana PSBB ini? Kalau masyarakat umum ya kayak menurut saya sih kurang efektif. Penerapannya masih kurang ya? Efektif ya, karena masyarakat Indonesia ini kan sosialnya itu kan tinggi banget ya. Iya. Jadi nggak bisa sehari nggak ngumpul ya kan? Bisa sehari nggak ngumpul gitu di rumah aja bingung. Ngumpul terus. Banyak yang apa ya? Kayak bodoh amat, meremehkan gitu dia, meremehkan. Jadi kasihan juga, yang salah satu kasihan itu adalah yang banyak dibicarakan kayak Gojek gitu kan. Oh iya, ojol. Yang saya bingungkan ini banyak orang yang mengambil cara yang kurang tepat. Salah satunya adalah kayak menutup jalan. Ya kan, menutup jalan gitu kan, kayak di di lockdown. Dia ditutup daerahnya sendiri di lockdown. Daerah sendiri di lockdown kayak begitu kan. Biar nggak ada ojol yang masuk. Kan ojol itu kasihan juga kan, buat kalau dia salah yang order dari tempat tersebut, ternyata pas mau masuk nggak bisa karena ditutup. Iya. Kan banyak juga yang komentar, ini gimana nih ojol kan kita udah di order kan, kalau seandainya ditaruh di luar ini resikonya besar, nggak sopan juga. Jadi itu kurang tepat menurut saya. Kalau seandainya memang pengen lebih aman ya mungkin bisa dijaga gitu kan. Dijaga aja oleh Hansip atau siapa yang pakai masker, pakai sarung tangan, nggak perlu di lockdown ditutup begitulah. Menurut saya itu kurang tepat kali ini. Jadi menurut lu sendiri, apakah social distancing selama PSBB ini tetap berjalan baik atau kita malah semakin berkurang? Kalau menurut saya memang sedikit efektif lah, sedikit ya, lebih berkurang daripada tidak ada PSBB kan. Itu cara pemerintah mengatasi COVID ini, karena memang
ada beberapa kan kayak lockdown, ada yang karantina wilayah. Iya. Nah kalau lockdown emang berat sih pemerintah kalau buat lockdown. Bukannya masih satu pengertian lockdown, karantina wilayah, PSBB itu masih satu pengertian atau memang beda? Beda sih kalau menurut saya. Oh beda menurut lo. Tapi kalau kita belum paham sih ya. Belum paham bener ya kalau Iya. jadi bukan tempatnya kita untuk membicarakan itu. Takutnya salah ya kan. Iya. Antara ada yang netizen yang komen. Iya gitu. Ribet sih ya. Terus terakhir, apakah ada mungkin saran ke masyarakat luas atau kritik tentang penerapan PSBB biar tetap berjalan baik? Kalau untuk penerapan PSBB ya mungkin saran gitu. Saya mengapresiasi lah pada para masyarakat yang membantu seperti dokter kita itu influencer ya kan. Iya. Ya kan banyak yang bantu mengeluarkan dana, mengeluarkan keringatnya untuk membantu masyarakat. Itu saya sangat mengapresiasi. Kalau untuk justru menurut saya lebih efektif para influencer gitu yang bergerak Depan, gitu ya kan. Kalau yang saya lihat dari media kayak apa ya? Hanya berikan Iya, berita yang kayak menyuruh saja lah, menyuruh ayo untuk mengajak gitu. Mengajak hanya tapi Iya. tidak ada gerakan, tidak ada Iya. actionnya. Nah, itu. Maksudnya. Kalau influencer kan mengajak dia ada turun secara langsung ke turun lapangan. secara langsung lapangan. Jadi yang Hmm. lain kok ikut mengikuti lah gitu. Iya. Nah, itu lebih efektif sih daripada hanya untuk mengajak saja nggak ada idenya kerjanya. Tuh, berarti untuk saat ini kita tetap jaga jarak, social distancing gitu, saling mengingatkan, tetap action di garda terdepan bagi influencer yang bisa, yang mau mampu ya kan. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan dari Saudara Matir. Udah ada yang mau disampaikan lagi? Apa cukup? Ada lagi yang saya sampaikan untuk netizen, coba untuk tolong jangan menjudge seperti untuk RT gitu, oh RT-nya ini nggak benar, nggak juga. Karena memang ada beberapa wilayah yang misalkan di data terdapat 100 kepala keluarga yang tidak mampu ya, tapi dapat kuotanya cuma 20 kan? Nah sehingga RT tersebut kayak difitnah gitu, ini RT-nya nggak bener nih, ini dananya diambil nih, Harusnya tabayun dulu. Iya, padahal kasihan juga RT-nya bingung nih, dia dikasih kuota cuman berapa, 20, 30, 40, sedangkan yang di data itu ternyata lebih dari 100, 120 atau 110 gitu. Jadi kasihan juga kan RT-nya gitu kan. Harusnya ya pemerintah lebih memperhatikan hal tersebut. Mungkin itu aja yang disampaikan dari Saudara Matir. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari penjelasan Saudara Matir. Mungkin itu aja. Thank you atas penyampaiannya ya. Next jangan bosan buat main ke podcast kita. Kita lanjut ke narasumber berikutnya. Oke, kita lanjut ke narasumber kita yang kedua. Kali ini kita kedatangan siapa bro namanya? Nama saya Ranto Silalahi. Silakan promosi dulu kalau mau. Oke, baik guys. Nama saya Ranto Silalahi, asli Medan. Dan jangan lupa follow Instagramnya, boleh kan? Boleh. Siap. Instagram saya di @ran_silalahi. Lihat di bawah buat Instagram saya, jangan lupa follow ya guys. Asik. Kita bisa langsung ke materinya. Ya boleh Pak. Silahkan. Kita akan bahas PSBB. Ya baik. PSBB menurut lu gimana? PSBB itu ya kalau menurut gua sih gimana ya, masih banyak sih yang belum tahu, termasuk saya juga nggak tahu sebenarnya. Emang lu tinggal di mana? Saya tinggal di Karawang tuh. Oh nggak kena Karawang soalnya ya. Karawang mah santuy Pak, benar. Makanya tahu kalau orang tanya PSBB, kadang saya bilang SSB tuh, sekolah sepak bola. Saya nggak tahu. Iya, soalnya di Karawang itu santuy semua, nggak ada. Di Cikarang mah kemarin malam minggu tuh, gue lihat tuh Cikarang ini, buset, pada disersi polisi. Karawang santuy Pak. Udah kayak kota mati kalau Cikarang gitu. Sekarang kayak kota mati. Sepi malam Karawang minggu. Pak, silahkan dilihat Pak sekarang, buset, pada nongkrong tuh anak-anak muda tuh sekarang malam mingguan. Nggak ada akhlak berarti. Gak ada akhlak, gak ada otak, benar. Tapi ya menurut gua sih ya kalau PSBB itu ya udah di rumah aja gitu. Tapi dampaknya kan kalau bisa bilang Karawang nggak kena dari dampak PSBB itu. Tapi sebenarnya kena nggak sih dampaknya itu? Kalau terhitung secara formalnya kan yang dihitung kena PSBB itu Depok, Ya, Tangerang, Bekasi. ya betul. Tapi Karawang itu dampaknya kena nggak?
Kalau Karawang sih, ya kalau pemerintah sih menganjurkannya. Kalau PSBB dianjurkan buat ya social distancing doang sih. Kalau menurut gua mah yang gua lihat ya, tapi ya sah-sah aja sih kalau dibilang terdampak sih sah-sah aja gitu loh. Ya tapi ya gitulah, tahu sendiri kota Karawang kota industri. Ya tetap aja gitu. Kegiatan industri tetap berjalan gitu. Kegiatan industri ya sebenarnya nggak semua ya. Kalau sekarang sih yang gue lihat itu otomotif tuh pada off semua. Tapi kalau yang bahan-bahan pokok gitu ya termasuk tempat kerja saya. Nggak bisa. Ya Salah kan? satu nggak usah saya omongin ya. Iya, nggak usah. PTX di Karawang tuh tetap Pak, tapi kayak tetap jalan. Soalnya kan itu kebutuhan Sih, tapi ya kita juga antisipasi juga gitu loh. Ya harusnya kita difasilitasi yang banyak apa gitu, fasilitas lengkap. Tapi mungkin perusahaan nganggap kita robot yang gak bisa kena corona gitu. Maaf saya jadi curhat ini. Nggak apa-apa. Oke, siapa? Paling nanti di PHK sama Anjay, jangan dibilangin dong. Terus kegiatan lu selama PSBB ini ngapain aja selain kerja? Gimana ya? Di rumah Kalau doang? saya selain nguli itu ya paling rebahan doang sih setiap hari sih. Gak ada kegiatan benar. Ya, Pemuda yang gak punya manfaat. Ya gak ada. Ya paling kalau gabut tuh ya gitu ngerjain bocah-bocah di grup koar-koar gitu doang dulu sih. Terus selama PSBB berlangsung ini menurut lu keadaan masyarakat gimana? Keadaan masyarakat, kalau sepenglihatan gue itu ya keadaan masyarakat, ya ini sih gue ngomongin Karawang lagi sih ya. Nggak apa-apa, kan lu tinggalnya di Karawang berarti sesuai yang lu lihat, sekitar lingkungan lu. Iya, sekitar gue itu sih formalitas doang sih gue lihat sih, gak ngaruh. Ya tapi kalau dari segi ini sih aktivitas sehari-hari ya kita meskipun gak terlalu berpengaruh kalau tempat saya itu ya Karawang ya, tapi tetap aja kelihatan sih biasanya banyak yang dagang istilahnya gitu, jadi berkurang gitu, sepi gitu, nyari dagangannya orang dagang nggak ada gitu ya, ada sih tetap tapi jarang gitu lah. Penempatan social distancing sendiri di Karawang gimana? Penempatan social distancing ya paling kayak di perumahan kakak gua tuh. Ya sebenarnya sih formalitas lagi sih. Jangan sebut tempat. Iya. Nah, ini gak sebut tempat Pak, tapi perumahan kakak gua. Ada perumahan tuh di Karawang. Namanya apa? Bilang kan boleh. Iya, di daerah Teluk Jambe Timur tuh tempatnya. Ya di situ sih formalitas doang sih yang gue lihat. Ya paling di portal tutup, gak boleh masuk orang lain yang dari luar gitu. Ditulis. Tapi orang yang dalam tersebut masih ngumpul bareng. Masih ngumpul tetap. Di pos ronda tuh pada main gitar mulu. Termasuk saya. Oh, iya. Gak ada akhlak. Iya benar, tapi jangan diikutin. Cukup saya aja udah. Menurut lu sendiri mungkin apa ada saran, kritik tentang PSBB ini? Saran dan kritik ya? Iya. Ya kalau saran saya sih ya kita jangan bandel lah gitu ya, meskipun gue sering bandel ya jangan diikutin juga kayak yang tadi tuh kita ngomongin yang tadi. Iya. Ya kalau pemerintah bilang social distancing lah, tapi kalau kita yang kerja buruh pabrik ya nggak mau ya, sebenarnya kita juga pengen ya, kita juga pengen jaga jarak sama orang lain lah, pengen istirahat dulu gitu dengan adanya wabah COVID-19 ini. Tapi ya mau gimana lagi, ini juga demi orang lain kita produksi kebutuhan pokok Pak. Kalau kita nggak produksi tetap aja kan jadi di pasaran nggak ada barang kan ribet juga. Akhirnya merepotin masyarakat luas juga akhirnya karena kita nggak produksi. Ya kan jadinya banyak tuh barang langka kalau kita nggak produksi. Betul. Itu kebutuhan pokok. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi terakhir? Yang mau sampaikan terakhir gimana ya? Ya tetap jaga kesehatan sih kalau menurut saya mah. Ya jaga jarak sosial, jangan bandel, itu doang. Ya terus apalagi sih ya cukup kita aja lah buru-buru pabrik ini gitu loh, gak usah ikut-ikutan, di rumah aja. Cukup gitu. Kamu yang di rumah aja, biar aku yang cari nafkah. Nah gitu, lebih tepatnya gitu Pak. Kamu di rumah aja, biar aku aja yang cari duit gitu. Aduh, kita jadi bucin lagi nih, tapi gak apa-apa ya. Aduh. Ini yang saya suka, rasa kayak gini, tetap mengalir. Siap. Itu memang udah beneran daging ya Pak ya? Iya. Omongan kita setiap hari. Oke, mungkin itu aja dari narasumber kedua kita. Thank you bro atas pendapatnya dan penjelasannya. Next time jangan bosan buat main ke podcast kita. Oke, siap. Oke, lanjut nanti kita ke narasumber ketiga. Check it out. Oke, kita lanjut ke narasumber ketiga kita. Bro, social distancing. Iya, sosial. Dari mana namanya dan asalnya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama Ane Gilang Jamil Ahad, biasa dipanggil Jangkung, ya kan? Promosi IG sekalian. Nggak usah. Yakin. Yakin. Ntar banyak yang follow buat cewek-cewek. Nggak usah. Gak mau. Nggak usah. Ada hati yang dijaga. Iya. Oke, berarti kita langsung ke pembicaraan utama. Iya. Kita kan lagi ngebahas PSBB nih. Menurut lu sendiri, keadaan PSBB di hari ketiga ini gimana? Ya, masih banyak yang ngeyel gitu. Masih banyak orang awam yang nggak tahu tentang PSBB gitu. Kayak masih banyak di Bekasi, di Cikarang terutama ini. Masih banyak yang ngumpul bareng Iya. gitu. Jalan-jalan nggak jelas, padahal Iya, nggak perlu, ya kan? nongkrong. Ya kan? Hmm, Masih banyak yang berkeliaran lah. iya. Di jalan-jalan, nah, harusnya kan kita menerapkan social distancing selama PSBB ini. Iya. Malah tetap pada ngeyel gitu ya. Iya, pada ngeyel lah ya, ibaratnya gitu kan. Seharusnya gitu kan, entah dari lurah gitu, Pemerintah maksudnya, yang orang-orang awam ini dikasih tahu gitu loh. diberikan Beri penjelasan Hmm. gitu, agar mereka paham gitu. Jadi mereka itu jadi di rumah gitu, mengerti nggak usah pentingnya di rumah kemana-mana gitu, ya kan. Ya gitu. Nah, terus kegiatan lu selama PSBB ini ngapain aja? Pasti lu kan sebagai mahasiswa sama sebagai pekerja terkena dampaknya dong dari PSBB. Ya pasti. Pertama kan dari dampak ini ya, wabah ini kita sulit cari makan kan. Apalagi terutama anak kos ya kan, Iya. sebagai pekerja gitu kan. Nah, Terus lagi mahasiswa kita sibuk dengan tugas, nggak bisa kemana-mana kan. dan akhirnya cuma ngerjain tugas juga cuman dikasih materi, dikasih tugas gitu Iya. doang. Gara-gara Jadi tidak paham gitu Ah, kita sebagai mahasiswa. terus juga kita sebagai keadaan anak kos ya kan ya. Iya. Kegiatannya ibaratnya kerja juga siangnya, ya Iya. kan, malamnya ngerjain tugas, akhirnya nggak bisa kemana-mana, cuma bisa ngerem di kosan Iya. karena berlakunya PSBB ini ya kan. Iya. Lu sendiri sekarang kerja akhirnya di rumah atau tetap kerja? Kita masih kerja ya karena kebutuhan produksi juga kan. Ya nggak mungkin di stop juga. Ya untuk para buruh harus bersabar ya guys. Mau nggak mau kan kewajiban soalnya Iya. tetap kerja gitu. Betul. Kalau nggak kerja nggak dapat uang, nggak bisa jajan, Iya. nggak bisa bayaran kuliah. Itu dia Pak. Nah, terus kan yang gue tahu tentang lu kan anak majelis juga ya kan. Gimana pendapat lu tentang corona yang akan menghadapi musim atau bulan puasa ini? Ya menurut kita kan sebagai umat muslim ya, jadi dekatkan diri sama Allah gitu kan. Biar wabah ini cepat Terus selesai gitu ya kan. Semoga cepat diangkat sama Iya. Allah ya kan. agar kita jalanin Bisa. aktivitas normal lagi gitu Di bulan puasa kayak biasa Iya. kita bisa apa ya, sore itu ngabuburit Iya. ya kan. Seperti biasa kan kita Hmm. biasanya kalau bulan puasa ngabuburit dulu, terus sambil nungguin azan maghrib kan. Iya. Terus Bisa sambil nanti kita ngadain bukber lagi. iya, bisa tadarusan lagi. Ya, soalnya dalam keadaan kayak Bangun gini. sahur. Itu. Itu pasti setiap ya udah inilah tradisi lah. Tradisi di setiap bulan Ramadan. Masa iya kita di bulan Ramadan ini gara-gara corona kita nggak bisa berbuat kayak biasa? Itu tuh kayak ngilangin jati diri kita yang biasanya loh, kayak jadi Betul banget. tradisi yang bisa kita lakuin tiba-tiba kita hentikan. Itu tuh nggak enak banget kayaknya ya. Iya nggak enak Pak, sumpah. Ya kan, jadi kita semoga aja lah, semoga Allah bisa mengangkat wabah ini, kita bisa menjalaninya Amin. bulan puasa dengan aman dan tentram. Iya. Terakhir mungkin saran dari lo buat masyarakat tentang PSBB ini, social distancing atau gimana gitu. Ya, mungkin buat masyarakat jangan ngebantah ya sama pemerintah yang udah dibuat statement-statementnya. Jadi kita harus nurut aja gitu ya, di rumah aja kayak gitu kan. Ikuti aturan anjuran Iya, nggak usah pemerintah. ngeyel lah gitu, Iya, nggak usah nggak usah nongkrong neko-neko. dulu, nggak usah neko-neko dulu lah. Tahan dulu rasa ingin ngumpulnya ya kan. Biar wabah ini tuh cepat selesai gitu kan, Iya. biar kita normal lagi. Keadaannya ya kan.
semoga kita bisa tetap kumpul-kumpul lagi. Betul. Makanya jangan ngeyel kalau disuruh tuh ya kan. Iya. Nah, mungkin itu aja. Makasih banget loh Mas Gilang Siapa. atas pendapatnya sebagai anak Pajas juga. Siap. Next jangan bosan ya main ke podcast Different. Siap. Oh iya sosial Oh media. iya. Lupa lagi mulu. Jangan gua. lupa, Pak. Ntar diomelin tuh. Iya. ntar. Aduh. Sorry guys. Itu kita Sorry. ditangkap. Harusnya kita ngelakuin social distancing. Nah, gitu, Pak. Nah mungkin itu aja. Kita nanti lanjut ke narasumber keempat. Ciao. Oke kita lanjut ke narasumber terakhir. Hai bro, Hey bro, siapa namanya? nama gue Antonius Yeremitri Prasetyo, biasa dipanggil Anton. Kalau enggak Yeremi. Enggak Tapi- panggil Teti? Jangan. Jangan. Kalian mau promosi IG atau sebagainya ke kamera? Kalau mau follow Instagram gue gitu ya, di sini nih ada Yeremi 3P. Kalau disambung tuh Yeremi 3. Pokoknya Oke, kita langsung ke materi utamanya. Bisa? Udah siap? siap. Ready? Ready. Are you ready? Ready. Oke. Kita kan tinggal di Kabupaten Bekasi. Lu sendiri juga kan? Menurut lu tentang PSBB ini yang lagi berlaku udah 3 hari ini gimana? Kalau menurut gue itu buat masyarakatnya itu sedikit bandel sih ya. Ya contohnya kita lah disuruh di rumah malah kumpul kan goblok gitu ya. Coba Jangan bukain kita sendiri lah dong. oke nggak apa-apa. Iya suruh kumpul bikin podcast gitu tapi bagus sih. Itu buat mengomentari bagaimana caranya untuk si orang-orang itu ngelihat video-video kita di Iya. kegabutannya. Pokoknya stay aja buat lu di rumah. Pokoknya kita bikin podcast kayak gitu buat komentarin keadaan lu yang ngeyel tetap main di luar. Iya buat lu yang sama cewek di kosan. Over lah, Iya bagi. Gue juga pengen gitu. sembarangan. Iya, aduh. Terus kegiatan lu selama PSBB ini lu ngapain aja? Apa cuma di rumah atau Enggak. ada mungkin kegiatan lain? Kegiatan gue selama PSBB itu patroli. Patroli? Panitia PSBB atau Bukan. bukan? Jalan-jalan biasa. Anda ini salah satu yang harus ditangkap. Iya. Sebenarnya itu, tapi gue itu patroli untuk membubarkan orang-orang yang sedang Lagi kumpul. kumpul. Oh. Karena bahayanya corona itu bisa menyebar dengan cepat. Betul. Terus pendapat lu sendiri tentang anak-anak muda yang ngeyel tentang corona ini, masih tetap kumpul-kumpul. Gimana caranya biar mereka bisa nurut tentang peraturan pemerintah ini? Mungkin dia kurang refreshing kan. Refreshing. Jadi harus Iya. gimana? Jadi harus, kalau kata gua tuh ya cobalah ngerti gitu ya di keadaan sekarang, apalagi di kota Cikarang ini gitu. Pasti banyak banget pekerja yang pada kerja, itu utamanya buat anak-anak muda sekarang ya tolonglah dijaga dulu gitu buat bertemu sama pacarnya atau sama teman-temannya gitu. Iya. Apalagi sama PDKT yang nggak jadi gitu. Gila, udah nggak jadi. Iya, udah nggak jadi terus ketemuan nggak bisa, ya ampun kasihan Sedih banget. banget. Sedih pokoknya masa. Iya, buat teman-teman, apalagi buat kayak gue yang masih anak muda, tolong rasa hasrat pengen ngumpulnya itu ditahan dulu. Kita main aman, social distancing. Yang penting itu keadaan kita tetap sehat. Nanti ketika kita udah membaik, kita bisa kumpul bareng-bareng, ya kan? Iya, Mereka betul kayak gitu. banget. Apalagi kan zaman sekarang udah canggih gitu ya. Kita Ah. bisa pakai aplikasi Zoom gitu buat bertemu. Buat kangen, Ya buat buat pengen lihat. kangen sama teman-teman kelas Iya. atau teman reunian SD lu atau Siapapun temen itu. kampung, iya. Nah, jadi kalau kangen bisa langsung video call, ya kan? ya betul itu. Terakhir, gimana pendapat atau saran lu ke masyarakat umum untuk menjalani PSBB ini biar tetap lancar? Kalau saran gua coba ya buat masyarakat gitu 14 hari ini kita stay dulu di rumah gitu. Stay dulu di rumah agar wabah ini tuh biar tahu cepet beres dan tidak semakin banyak menyebar. Amin. Gitu. Soalnya kan akan menjelang bulan puasa ini, bulan Iya. yang indah gitu ya, apalagi banyak yang ngabuburit, banyak yang Kumpul harusnya, kumpul, bukber kayak iya, gitu kan. bukber. Semoga aja bisa cepat hilang ya kan Nah, sebelum bulan itu. puasa ini karena kita ngelakuin PSBB. Amin. Semoga rantai penyebaran virus ini bisa Selesai selesai. dan hilang, dan pemerintah juga semakin
nggak pusing gitu ngurusinnya. Iya. Kalau misalkan kita semakin ngeyel dan semakin banyak keluar, banyak kumpul, contohnya kayak gitu. Iya, bayangin pemerintah udah bikin anggaran tentang Iya. PSBB, lu masih ngeyel kumpul-kumpul. Oke, mungkin itu aja dari podcast kita. Terima kasih banget buat Bang Yeremi di podcast ini. Jangan bosan buat main-main ke podcast kita. Tetap stay tune di channel kita di Peran Entertainment. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Terus terakhir, jangan lupa pencet tombol loncengnya. See you. Dah.